Salam Kompas Sport, selamat siang Sport Lovers. Selamat datang di simulasi Piala Sudirman Thomas Uber 2021 bersama dengan saya Stuart Henry yang kembali menyapa Anda untuk menyaksikan bagaimana persiapan dari putra-putri bulu tangkis terbaik tanah air dalam perjalanan mereka tentunya nanti di akhir bulan Oktober, di mana para pemain kita, para pemain bulu tangkis kita akan berjuang untuk mengharumkan nama bangsa di kejuaraan bergu. Dan untuk menemani Anda, saya tidak akan sendirian karena saya sudah didampingi oleh dua sahabat saya di studio yang juga merupakan dua figur penting tentunya bulu tangkis tanah air. Ada Mbak Yuni Kartika dan juga Bung Riki Subagja. Apa kabar? Baik. Ini udah lama ya kita nggak kembali ke sini. Ya, tapi kita harus semangat. Ladies first. Saya akan coba tanya dulu ke Mbak Yuni. Mbak Yuni, kita tahu bahwa kalau dari sekarang artinya jarak 19 hari lagi ya sebelum Piala Sudirman akan dimainkan di tanggal 26 Oktober. Kemudian makanya PBSI juga mempersiapkan simulasi untuk menjadi bagian tentunya agar kita nanti bisa siap di sana, karena memang tidak ada kompetisi-kompetisi selama ini. Ini yang memang diharapkan bisa membuat kita membawa pulang Piala Sudirman yang kita tahu bahwa Piala Sudirman ini kan lahirnya di Indonesia ya. Diambil namanya juga dari pebulu tangkis Indonesia. Artinya sudah waktunya kita mendapatkan gelar. Ya, setuju. Dan ini saya rasa langkah yang baik dari PBSI karena mengupayakan untuk mengadakan simulasi di mana pertandingan bergu selalu berbeda dengan perorangan. Kalau bicara peluang, Indonesia selalu punya peluang. Apalagi sekarang kuda hitam ya dengan kemenangan Grace Apri ini menambah nilai yang baik sekali untuk Indonesia. Tunggal putra juga kita punya Jojo dan Ginting. Ya, Bung Riki kan sekarang cukup aktif nih di PBSI. Artinya cukup tahu nih, Bung Riki, formatnya seperti apa nih di simulasi ini? Karena nanti dibagi beberapa tim ya, Bung Riki? Ya, memang dibagi dua tim ya. Ini semuanya untuk tim event. Jadi memang ada kalau di sini ada Garuda dan Banteng ya. Karena memang ada beberapa banyak pemain yang muda sebetulnya juga, selain tentu beberapa pemain senior yang memang menjadi satu andalan-andalan dari tim kita ya, baik itu Sudirman Cup, Thomas Cup dan juga Uber Cup. Ya, seperti yang Anda lihat tentunya Sport Lovers, ini adalah order of play dari pertandingan yang akan disuguhkan tentunya oleh Kompas TV kepada Anda di rumah ataupun di manapun Anda berada. Seperti yang bisa kita saksikan bersama, nanti akan dimulai dengan pertandingan dari sektor ganda campuran. Ada Rinov dan juga Pita Haningtyas Mentari berhadapan dengan Zakaria dan Hediana yang sama-sama merupakan pasangan aslinya. Kemudian di pertandingan kedua ada pertandingan dari sektor ganda putri, di mana Apriani ini berpisah dia untuk sementara dengan Grecia dan akan dimainkan bersama dengan Feby Valencia menghadapi Amalia dan Fabriana yang memang sejoli karena pasangan asli. Kemudian di pertandingan ganda putra nanti ada Markus dan Pramudia berhadapan dengan Hendra dan juga Reza Palevi. Ini adalah 3 pertandingan awal. Kemudian juga akan diikuti pertandingan dari sektor tunggal putra, di mana ada Ciko Aura Dwi Wardoyo berhadapan dengan Christian Adinata. Kemudian juga ada pertandingan dari sektor tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo, adiknya, yang akan menghadapi Saifi Rizka Nur Hidayah. Mbak Yuni, kita tahu bahwa pemain-pemain yang akan dikirimkan nanti di kejuaraan bergu belum dipilih. Artinya nanti dilihat juga bagaimana dari simulasi, kemudian kesiapan fisiknya. Nanti baru akan dikumpulkan dan disiapkan ya skuad yang akan berangkat ke Piala Sudirman. Ya, memang ini kalau bicara pemain utama sudah pasti ya biasanya akan dimasukkan ke dalam skuad kecuali cedera atau ada hal lain. Tapi memang yang sulit apalagi kalau Thomas Uber ya memilih misalnya tunggal ketiganya, cadangannya, kemudian ganda lagi nanti harus perpaduan seperti apa jika terjadi cedera atau menghitung poin untuk mendapatkan angka kan bisa dikombin begitu pasangannya. Nah ini yang harus menjadi pemikiran dari PBSI untuk siapa yang akan ditempatkan menjadi tim inti. Ya, ini lebih rumit ya, tantangannya lebih berbeda di kejuaraan bergu karena harus ditentukan nanti siapa yang main duluan, kemudian siapa yang akan dipasangkan dengan siapa. Tapi Mbak Yuni dan juga Bung Riki itu pasti sudah punya pengalaman karena barengan ya waktu itu tahun 94 Piala Thomas, Piala Uber. Bung Riki. Ya, jadi memang tim event ini dan kebetulan kalau kita bicara misalkan di Thomas Cup, kesempatan besar sebetulnya. Seperti biasanya kita selalu mengandalkan di ganda. Kedua ganda ini tidak boleh lepas, tinggal satu di tunggal bisa mengambil. Tetapi kita bisa melihat sekarang tunggal pun kita juga cukup kuat, ada Antoni Ginting ya dan juga Jojo. Jadi saya rasa peluangnya sangat besar ya untuk bisa merebut kembali Piala Thomas. Amin. Ya, kita menunggu tentunya seperti apa aksi-aksi dari putra-putri bulu tangkis tanah air dan juga lawan yang nanti di Piala Sudirman yang akan kami ajak untuk saksikan seperti apa.
Ada tim Garuda dan ada tim Banteng yang akan saling berhadapan dan ada 5 sektor yang akan dipertandingkan dan akan kami suguhkan tentunya kepada Anda pecinta bulu tangkis tanah air. Dan sebelum kembali berbincang dengan Mbak Yuni dan juga Bung Riki, terlebih dahulu saya ingin mengajak Anda bergabung dengan rekan saya, jurnalis Kompas TV, Elgin Fridianto yang akan memberikan laporan langsung dari Pelatnas Cipayung. Halo, Elgin. Halo Elgin, silakan dengan laporannya Elgin. Ya, Stuart, saya melaporkan langsung dari Pelatnas PBSI Cipayung, di mana sebentar lagi pembukaan akan segera dimulai, di mana atlet-atlet sudah masuk ke dalam lapangan dan rencananya Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna akan hadir untuk membuka secara langsung, dan rencananya ini akan diadakan 2 hari sampai besok tanggal 8 September 2021 dan diinfokan Indonesia akan satu grup, di mana di grup itu akan ada Denmark, Kanada, dan juga ada Rusia. Dan diharapkan tentunya di simulasi ini Indonesia dapat mendapatkan hasil yang terbaik nantinya di Super Series. Tentu tidak perlu khawatir, Stuart dan juga saudara, seluruh panitia kegiatan dan juga atlet sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Kembali ke Anda, Stuart. Terima kasih Elgin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sekarang saya ambil kembali dan bergabung kembali tentunya di studio bersama dengan Mbak Yuni dan juga Bung Riki. Mbak Yuni, kita tahu kan bahwa memang kalau kita bicara soal kejuaraan bergu ini, lawan-lawan kita tidak akan mudah. Walaupun tadi Elgin sudah mengatakan bahwa sebenarnya kalau di fase grupnya kita relatif mudah. Ada Denmark, kemudian ada ROC, Russian Olympic Committee, dan juga Kanada. Tapi setelah itu kita harus memikirkan bagaimana cara melawan Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan. Iya, yang harus diperhatikan ini adalah pertandingan di grup saya menghadapi Denmark ya. Ini menghadapi Denmark juga bukan suatu hal yang mudah menurut saya, karena dimanapun memang kita punya kans menang lebih besar. Tetapi sekali lagi atlet-atlet kita harus bisa bertanding lebih tenang. Yang penting bisa juara grup dulu. Tuh, karena kalau dia runner up dia bisa diundi, bisa terlempar kemana saja. Jadi menurut saya gol pertama harus menjadi juara grup saya dulu. Ya, memang tidak akan mudah karena kita tahu di saat pandemi ini persiapannya juga semakin sulit karena minim kompetisi juga. Kita akan bicarakan itu dengan Bung Riki tapi setelah jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di simulasi Piala Sudirman Thomas Uber 2021 yang akan dimainkan di Pelatnas Cipayung dan akan segera kami suguhkan ke hadapan Anda tentunya sport lovers. Dan kembali berbincang dengan Bung Riki. Bung Riki, kita tahu bahwa di saat pandemi ini kompetisi sangat minim. Itu acuan kita adalah terakhir Olimpiade Tokyo 2020 di mana kita menyumbangkan medali emas dari Grecia Apri di ganda putri, kemudian perunggu dari Anthony Ginting. Di 3 sektor lainnya kita pulang dengan tangan hampa. Artinya dengan acuan seperti ini, kemudian persiapan kita yang juga sudah sangat dekat, cukup optimiskah kita bisa bersaing di Piala Sudirman? Ya, yang pasti saya sering sampaikan juga bahwa pandemi ini kan seluruhnya mengalami ya. Jadi tinggal bagaimana tergantung daripada atlet itu sendiri. Untuk yang paling utama sekali kan menjaga kesehatan. Ya, yang paling penting juga bahwa bagaimana kemarin ya katakanlah euforia kita bersyukur Olimpik kita mendapat medali emas ya, tetapi ini sudah selesai. Event besar yang secara tim event yang sedang menunggu. Nah ini juga tidak kalah penting untuk bisa bagaimana orang pemain, seluruh pengurus seluruh untuk fokus ya di dalam tim event ini. Jadi kemarin kita udah selesai ya, ini jangan sampai euforia ini terbawa lengah ya. Nah tetapi ada event besar khususnya di tim event yang memang piala atau ketiga piala ini kebetulan memang tidak lagi di Indonesia ya. Nah, ini kita tinggal rebut dan kesempatan itu menurut saya sangat besar ya dengan materi yang ada saat ini ya. Ya, apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri Mbak Yuni? Karena kita tahu Piala Sudirman kemudian Piala Thomas dan Uber akan dimainkan secara tidak langsung, periode waktunya tidak jauh berbeda dan ini akan dimainkan di Eropa di mana tentu ini bukanlah iklim yang biasa bagi para pemain kita. Ya, saya rasa ini hal yang bisa dilakukan oleh pemain Indonesia ya. Mbak Yuni, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi terlebih dahulu kita ikuti kata sambutan dari Ketua Umum PBSI. Berjuanglah dengan segenap kemampuan, kuatkan mental teman-teman, jangan menyerah dan jangan pula menganggap enteng lawan. Ya, untuk bulu tangkis yang terbaik dan untuk Indonesia yang terbaik. Demikian sambutan saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya rasa cukup jelas ya bagaimana tadi kata sambutan yang diutarakan kepada para pemain, tentu bahwa simulasi ini tetap harus dilaksanakan seperti kejuaraan sesungguhnya, karena inilah yang nanti kemudian menjadi kebiasaan sebelum kita akan bermain nanti ya Mbak Yuni di Piala Sudirman. Dan saya rasa tantangannya tadi juga adalah bagaimana para pemain kita harus bisa beradaptasi di iklim Eropa nantinya. Ya. Ya, memang ini hal yang harus dilakukan penyesuaian. Tapi saya rasa memang pemain-pemain terhebat kita ini sudah biasa lah ya bertanding untuk di Eropa begitu ya. Dan saya setuju dengan Ricky bahwa kita punya peluang untuk bisa merebut Piala Thomas dan mudah-mudahan Piala Sudirman juga ya. Karena kita kuda hitam gitu dengan beberapa sektor yang memang kuat. Ganda putra, tunggal putra, dan juga ganda putri tentunya. Mix juga kita oke. Yang paling penting setelah Olimpik ini yang tadi saya sampaikan, euforia sudah selesai, tetapi semangatnya yang harus lebih lagi. Nah, semangatnya dibawa ya. Betul. Tidak boleh luntur ya. Karena apapun bisa terjadi ya. Dengan kondisi ini sekali lagi seluruh negara mengalami hal yang sama dengan kondisi pandemi ini ya. Jadi saya rasa ini tidak menjadi satu beban. Yang paling utama memang menjaga kesehatan karena tidak mudah, perjalanan cukup jauh ya, dan pastinya juga ada karantina, protokol kesehatan. Nah, ini harus bisa dilalui. Makanya saya sampaikan bahwa yang paling penting tetap menjaga kesehatan ya. Ya, minim persiapan, tidak boleh ada alasan apapun karena semua negara sama. Artinya di tengah keterbatasan selama pandemi ini harus menemukan cara agar bisa memberikan yang terbaik. Tadi kita bicara banyak soal Piala Sudirman. Kita juga harus obrolin soal Piala Thomas dan juga Piala Uber. Tapi sebelumnya kembali kita lihat tentunya Sport Lovers, ini adalah order of play yang akan kami suguhkan kepada Anda di Kompas TV pada siang hari ini. Ada 5 pertandingan tentunya dari 5 sektor berbeda dan akan dibuka dari sektor ganda campuran sampai nanti di pertandingan kelima yang akan berakhir dengan pertandingan dari sektor tunggal putri. Nama-nama yang juga mungkin sudah cukup familiar bagi Anda pecinta bulu tangkis tanah air, dan juga ada nama-nama yang memang mencoba untuk mengambil perhatian karena mereka adalah generasi berikutnya untuk bisa melanjutkan tongkat estafet prestasi yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kembali tadi kita bicara soal Thomas Uber. Kalau Piala Thomas, kita tahu bahwa Indonesia adalah penguasa, 13 gelar. Dan kalau kita lihat kedalaman skuad kita juga, saya rasa kita cukup percaya diri dengan ganda putra yang kita miliki, tunggal putra yang kita miliki tentunya, Bu Rini. Ya, kalau 13 gelar dari Thomas Cup, saya ikut 5 kali, menang 4 kali. Ya. 2 pertama, 94 yang kita menang, ya 96, 98, 2000. Jadi ya saya rasa memang sekali lagi bukan berarti tim event ini, tetapi sekali lagi bahwa materi pemain kita ini juga sangat mendukung ya saat ini. Jadi 2 biasanya yang memang katakanlah di ganda tidak boleh lepas. Kali ini bukan juga menjadi lengah, tetapi tunggal kita juga ini kita beruntung ada Jonathan Christie ya juga, dan Anthony Ginting. Ini juga dua poin yang memang untuk bisa mengambil kemenangan ya di tim ini. Ya, yang membuat kita agak sedikit khawatir mengenai Piala Uber ini. Kita tahu kita 3 gelar selama ini, termasuk 1 yang Anda persembahkan di 94. Dan tapi yang mengkhawatirkan tentunya adalah kali ini skuad kita tidak terlalu dalam untuk bicara persaingan di mata dunia. Iya, setuju. Memang inilah fakta yang harus kita hadapi ya. Yang penting kita ingin melihat bagaimana perjuangan para atlet putri di Uber Cup ini bisa semaksimal mungkin, karena ini memang akan ada masanya bagi setiap negara. Mungkin Indonesia Uber belum saatnya, tapi kita ingin mereka berjuang mati-matian. Mudah-mudahan ada kejutan yang bisa terjadi di sana, begitu Stu? Ya, karena apapun bisa terjadi ya. Ya paling tidak kalau menurut saya di Uber khususnya ini juga banyak pemain-pemain muda ya dari tunggal, dari ganda ya, tentu selain Grace yang saat ini menjadi satu pemain senior. Tapi di luar itu banyak sekali pemain muda yang saat ini memang menurut saya potensinya juga yang sangat baik. Tetapi secara realistis memang kalau untuk meraih gelar atau merebut Piala Uber, sekalipun memang apapun bisa terjadi, tetapi dengan kualitas yang ada memang paling tidak semifinal kita harus masuk di sana ya. Ya, bicara soal pemain muda, ini kita akan melihat bagaimana di pertandingan sektor ganda campuran yang akan membuka simulasi Piala Sudirman Thomas Uber di siang hari ini. Ada 2 pasangan muda ini, Rinov Pita berhadapan dengan Zakaria dan Hediana, dan ini adalah pasangan aslinya Mbak Yuni ya. Artinya memang
harusnya mereka sudah tidak perlu waktu lagi untuk beradaptasi dan tinggal bagaimana caranya untuk fokus dan saling mengalahkan. Sebenarnya ini sudah sempat saling berhadapan di home turnamen ya, yang sempat dimainkan juga di saat pandemi baru saja muncul, dan saat itu Rinov Pita yang meraih kemenangan. Iya, ini memang kalau lihat format dari ganda campuran semuanya pasangan asli. Baik pertandingan hari ini maupun pertandingan besok ya, Pramel menghadapi Hafiz Glo. Tapi ini adalah menurut saya uji coba yang baik karena mereka punya komposisi 4 pemain ganda campuran yang berimbang. Nah, ini pantas sekali untuk bisa dipertandingkan dan diuji juga kemampuannya di pertandingan simulasi ini, Stu. Ya, Sasa harus memanfaatkan kesempatan ini ya. Betul. Pun simulasi semangatnya harus ya, saya ingin menjadi bagian dari tim kan gitu. Jadi ini kesempatan yang baik untuk bisa menunjukkan khususnya pemain-pemain muda saat ini di Platnas. Ya, baiklah Sport Lovers, kami akan langsung mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan pembuka tentunya dari simulasi Piala Sudirman Thomas Uber 2021, di mana di pertandingan ini ada pertandingan dari sektor ganda campuran. Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari berhadapan dengan Zakaria Josiano dan Hediana Juli Marbella. Iya. Langsung melakukan tekanan tampaknya. Sebuah space bola tanggung tadi, Mas. Iya, betul. Gedoran dari Rinov Rivaldi tadi akhirnya diakhiri dengan pukulan yang mematikan dari sisi depan dilakukan oleh Pita Haning Tias Mentari. Kita akan Rinov akan melakukan serve, kedudukan 1-0. Ya. Ya, tidak cermat tadi, tidak mampu melewati net shuttlecock. Ya. Kalau apakah Anda melihat bahwa memang di ganda campuran ini kuncinya adalah di pemain putri? Iya, kita tahu bahwa pemain putri bisa disebut sebagai sang playmaker ya. Istilahnya warna bagaimana strategi permainan yang akan mereka tampilkan lebih banyak tergantung kepada bagaimana permainan pemain putrinya di sisi depan. 2-1 serve akan dilakukan oleh Hediana. Gagal kembali Rinov, terlalu terburu-buru tadi. Ya, 2 angka didapat oleh Zakaria dan Hediana karena 2 kesalahan tadi. Pertama oleh Tari yang gagal menyeberangkan shuttlecock dan kemudian smash dari Rinov yang tidak menyeberang ke bidang permain lawan. Oh, gagal kembali. Tidak cermat tadi bagaimana pengembalian dari Pita Mentari. Angka bertambah kembali untuk pasangan Zakaria dan juga Hediana. 4-1 kali ini di game pertama. Ya, sangat cepat ya Zakaria dan Hediana. Hedianya pemain yang dibina oleh klub Exis ini bisa mendapat angka 4. Oh, ya. Baik. Betul. Ya. Ya, terlalu lemah tadi ya. Betul. Penempatan dari Zakaria Josiano Sumanti, pemain yang juga berasal dari Tondano. Harapannya mungkin bisa mengikuti Butet. Betul. Grisia Poli, pemain-pemain dari Sulawesi Utara. Kita harapkan juara. seperti itu. Betul. Kembali serve akan dilakukan oleh Pita Mentari. Gagal untuk kedua kalinya. Pengembalian shuttlecock yang tidak cermat tadi. Angka mudah saja bertambah bagi pasangan Zakaria Hediana. 5-2. Kali ini terlalu lemah. Kesalahan demi kesalahan tampaknya Mas Broto dari kedua pasangan muda ini di awal game pertama. Ya, mereka sepertinya belum in ya dengan kondisi lapangan. Juga dari sisi kondisi permainan belum bisa bermain lebih lepas lagi. Masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Ya. Kontrol bola yang sangat baik diperlihatkan oleh Rinov Rivaldi. Jelas sekali shuttlecock tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Sedikit demi sedikit mulai memperkecil ketertinggalan 4-5. Iya, tadi sempat tertinggal 1-4 ya. Ya, gagal kembali. Satu drive cepat tadi coba dilakukan oleh pasangan muda Zakaria Hediana. Angka bertambah kembali menjadi 6-4. Hediana Juli Marbella, 22 tahun, lakukan serve. Oh, sebuah drop shot yang sangat ciamik tadi dari Zakaria. Iya, Zaka sepertinya tidak perlu mengeluarkan smash kerasnya ya. Cukup dengan drop shot yang mematikan, menambah angka bagi pasangan dari tim Raja Wali. 7-4.
keluar. Terlalu keras tadi pukulan dari Rinov Rivaldi. Ya, saya melihat ada 4 poin akibat kesalahan pasangan Rinov dan juga Ya. Pita. Betul. 8-4 kali ini. Ya. Baik sekali. Sangat cepat tadi ya Rinov untuk Ya. bisa melakukan return. Dan itu Sangat sempurna ya, Mas. betul. Bisa menyulitkan bagi Zaka maupun Hediana. Ya, dalam beberapa pertandingan internasional kali ini juga terganggu dengan fall dari melakukan serve ya. Ya, Ini juga harus dipelajari cermat Betul. oleh para pemain muda kita. ya. Kita tahu bahwa serve adalah modal. Baik sekali keluar tadi. Bola tanggung. Tidak mampu dikembalikan dengan baik oleh Pita Mentari. Angka bertambah kembali bagi pasangan Zaka Ria dan juga Hediana. 9-5. Gagal melewati net. Sebuah kesalahan telah dilakukan. Masih cukup ketat. 6-9. Ya, kesalahan lagi yang dilakukan oleh Zaka ya. Tadi pukulannya memanjang dan kali ini tercangkut di net. Yap. Ya, untuk kesekian kalinya, 3 kali dalam catatan saya Pita melakukan kesalahan, tidak mampu melewati shuttlecock. Kalau dari pandangan Anda, 2 pemain putri ini siapa yang lebih bagus dalam mengatur serangan di pertandingan? Ya betulnya kita tahu bahwa Pita dan Rinov memiliki modal yang sangat bagus ya. Ketika dia di level junior pernah menjadi juara dunia tahun 2017, itu harusnya terus bisa dikembangkan ya. Ya. Paling tidak udah 4 tahun ya dari menjadi juara dunia junior, sudah masih bisa kesempatan makin berkembang lagi. Ya, netting yang gagal kembali dan 11-7. Ya, ini banyak sekali kesalahan dilakukan oleh pasangan tim Garuda, Rinov dan juga Pita. Dan saat ini 11-7. Apa yang bisa Anda cermati dalam pertandingan sejauh ini, Mas Broto? Iya, pertama tentu Rinov dan Pita di game sampai interval game pertama itu banyak melakukan kesalahan demi kesalahan ya. Ke depan kita berharap bahwa kesalahan demi kesalahan bisa dikurangi. Harapannya bisa memberikan perlawanan yang lebih sengit lagi. Tidak hanya angka didapat oleh karena kesalahan diri sendiri maupun lawan, tapi juga lewat open play yang lebih menarik lagi ya. Ya, kita masih dalam secara langsung simulasi Sudirman Cup Thomas Super Cup 2021 yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, dan ini baru nomor pertama yang kita saksikan dalam rencana 2 hari. Hari ini kita menyaksikan 5 nomor. Setelah ini tentu kita akan menyaksikan bagaimana ganda putri. Setelah itu ganda putra, tunggal putra, dan terakhir tunggal putri. Kembali serve dilakukan oleh Zaka. Ya. Ya, tidak cermat tadi. Ya, service flick rumah justru menghasilkan angka. Ya. Wow, luar biasa kita lihat. Satu pengembalian bola, pengalian shuttlecock yang sangat baik. Betul. Ya, mengecoh 2 pemain lawan ya. Soalnya ada posisi sulit ya dari bagi Rinov tadi, tapi dia bisa menjangkau shuttlecock dan menempatkan si bulu angsa putih ini jatuh ke bidang permainan jauh dari jangkauan Zakaria maupun Hediana Julie Marbella. Rinov lakukan serve 8-12. Oh, baik sekali. Bola tanggung tadi sabar saja. Cekatan dari sisi depan, Hediana efektif ya, bisa menghasilkan angka. Angka bertambah kembali menjadi 13-8. Semakin menjauhi perolehan poin yang dimiliki oleh Rinov dan juga Pita. Ya. Wow, keluar sebuah smash keras tadi dari Zakaria. Dengan tinggi 182, itu posturnya juga sangat meyakinkan ya. Smash keras dari Zakaria, menghasilkan angka. Zakaria ketika tim Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi Olimpiade Tokyo pun juga ikut dibawa sebagai pemain, jadi sparring bagi pemain-pemain Indonesia. Oh, gagal. Kali ini sebuah pengembalian yang tidak cermat, shuttlecock menyangkut di net. Angka bertambah bagi Rinov dan juga Pita.
9-14, masih tertinggal 5 poin di game pertama dalam simulasi Sudirman Cup, Thomas dan Uber Cup 2021. Iya. Oh, baik sekali permainan cepat tadi dilakukan oleh pasangan Zaka dan juga Hediana. Tapi tentunya langsung balas dengan baik. Ya. Penempatan dari Tari tadi. Ya. Tidak mampu dijangkau oleh Zaka maupun Hediana. Ya, Tari berasal dari klub Jaya Raya ya. Jaya Raya. Ya, yang tahun ini merayakan ulang tahun ke-45. Yup. Oh, gagal menyangkut di net. Pengembalian tadi dari Hediana Juli Marbella. Iya, mulai terkejar ya. Tadi sempat unggul jauh 8-13. Kali ini tertinggal hanya 3 angka bagi Rinov dan Pita. Saya rasa ada perubahan cara bermain ya Mas Broto. Lebih Ya, cepat mereka bermain. betul. Oh, terlalu terburu-buru. Iya, sudah ada kesempatan ya bagi Hedianya untuk bisa menambah angka. Namun tadi pukulannya tidak sempurna. Shuttlecock tidak bisa menyeberang ke bidang permainan lawan. Keuntungan bagi Rinov dan Pita. Ya, 4 poin beruntun sehingga saat ini hanya berbeda 2 poin saja, 12-14 masih di game pertama. Tari lakukan shot. Ya. Oh, ya ini kita bahas tadi ya. Iya, Ya. pukulan service flag ya dari Pita tadi melebihi batas yang sudah ditentukan. Angka bertambah menjadi 15-12. Zakaria lakukan serve. Ya, keluar. Wow, kontrol bola yang sangat baik kali ini dari Rinov. Iya, Rinov sepertinya hafal banget ya, karena tiap hari dia berlatih di lapangan ini, sehingga tahu kemana shuttlecock akan jatuh tadi. Ya, Ya, Platnas Cipayung dibangun di tahun 92, Tio. Untuk sebuah lama sekali ya. ya, Inilah menjadi pusat bulu tangkis Indonesia. ya. Berbincang mengenai lama sekali, tentunya juga lama sekali saya menunggu gelar Sudirman Cup. Betul. Kita berharap pecinta badminton juga bersabar dan kita bisa mendapatkan piala yang kita raih di tahun 89. Ya, ketika itu di final di Istora Senayan, Ya. kita mengalahkan Korea 3-2 setelah kita sempat tertinggal 0-2. Betul sekali, itu dramatis sekali. Betul. Dramatis sekali apa yang ditampilkan oleh Susi Susanti. Ya. Ya, 15-15 kali Ya, ini. terkejar. Sudah sama, terkejar setelah tadi unggul cukup jauh, bahkan 6 poin. Rinov yang akan melakukan servis, 15-15. Kita lihat satu penampilan yang sangat baik dari dua pasangan ini. Komentar Anda, Mas Betul, Broto. inilah sebuah pertarungan yang sangat menarik ya. Mereka begitu ngotot, berjuang untuk bisa menangkis ya. Terus shuttlecock yang menyeberang ke bidang permainan. Dan akhirnya memang Juli Marbella bisa melakukan smash ya. Ya. Satu angka yang sangat sangat keras ya diperjuangkan oleh para pemain di tengah lapangan. Jatuh bangun dari kedua pemain tadi, Rinov dan juga Tari bergantian, dan akhirnya bola tanggung tadi disambar saja dengan baik oleh Hediana dan berbalik unggul 16-15. Ya, ini cukup menguras stamina ya. Betul. Kita lihat di poin yang sangat mahal tadi. Iya. Untuk bisa mendapatkan satu angka pun pemain harus jatuh bangun nih. Inilah semangat ya, spirit yang harus terus dijaga oleh para pemain untuk bisa menambah angka. Ya. Dan pasangan Rinov Pita Betari ini adalah layer ketiga di ranking nasional. Evan Melati di posisi pertama, kemudian Hafiz Gloria di ranking kedua, sedangkan mereka Rinov dan juga Pita adalah ranking ketiga, dan kita berharap bahwa mereka mampu terus improve hingga bisa menjadi lebih baik dari saat ini. Baik sekali membaca area lapangan yang kosong tadi. Dengan penempatan bola yang tidak terlalu keras tapi efektif ya. Betul. Saya kira memang sisi permainan depan dari Tari saat ini jauh lebih hidup, kerap menghasilkan angka. 16-16. Ya. Oh, kali ini. Masuk. Ya. Masuk. Betul. 17-16 untuk keunggulan Rinov dan juga Tari.
Tari lakukan serve. Keluar. Iya, satu kontrol yang sangat baik dari Rinov Rivaldi. 18-16 mulai meninggalkan perolehan poin dari pasangan Zakaria dan juga Hediana. Ya, tadi Zaka tadi ingin menempatkan shuttlecock dengan netting silang ya. Namun sayang memang satu di luar bidang permainan, keuntungan bagi Rinov dan Pita. Kembali Tari akan melakukan serve. Oh, terlalu terburu-buru. Bola tanggung tadi menyangkut di net kembali. Ya, startnya dari sisi permainan, start yang ditampilkan oleh Zaka dan Hediana tadi sudah bagus ya. Ya. Sempat unggul 14-8. Setelah itu sepertinya permainannya langsung drop. Kehilangan konsentrasi tampaknya, Mas Broto. Ya. Oh, lagi-lagi baru kita bahas kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh pasangan Zaka dan juga Hediana. Dan game point kali ini 20-16 untuk pasangan Rinov dan juga Tari. Konsentrasi Tari yang akan melakukan serve kali ini. Lagi-lagi pemirsa kita lihat pengembalian yang tidak sempurna dari Zakaria menyangkut di net. Dan kali ini 21-16. Game pertama dimenangkan oleh pasangan Rinov Rivaldi, Pita Mentari. Mas Broto, apa yang bisa Anda lihat dari tidak konsisten pasangan dari Zaka dan juga Hediana ini unggul 6 poin, kemudian mereka justru banyak melakukan kesalahan. Luar kembalian satu kok yang tidak cermat tadi dari Zakaria. 1-2 angka pertama bagi pasangan Rinov dan juga Pita Mentari. Iya, karena memang gedoran tekanan dari Rinov tadi memang begitu kuat ya, sehingga susah bagi Zaka untuk bisa menangkis shuttlecock tadi. Tanggung, baik sekali. Satu pengembalian serve yang sangat baik. 3-1. Dari cara bermain, apakah sama ataukah ada perbedaan dari pandangan Anda, Mas? Ya, sebenarnya dari sisi permainan hampir mirip ya. Mereka juga berlatih di tempat yang sama, dengan pelatih yang sama. Saya kira memang ini. Cuma tadi di game pertama memang sisi dari permainan Tari lebih hidup ya dibanding dengan Hediana. Kemudian juga Zakaria Josiano Sumanti juga banyak melakukan kesalahan dan itu menguntungkan bagi Rinov dan Pita. Ya, kita lihat 4-1, 3 poin unggul. Ya, mendapatkan sebuah teguran dari wasit Saiful. Betul, mereka harus tidak perlu lama-lama mendelay. Ya, inilah pentingnya simulasi karena memang wasit pun melakukan hal yang mungkin akan mereka terima dalam pertandingan sesungguhnya. Betul, dan ini memang kita berharap dari simulasi ini kita bisa mendapatkan kekuatan yang nyata lah bagaimana persiapan Indonesia untuk menghadapi perebutan Piala Sudirman, berlanjut pada perebutan Piala Thomas dan Uber di Aarhus di Denmark bulan Oktober. Dan ini juga sangat berfungsi ya, atau ada hasilnya ketika sebelum Olimpiade PBSI melakukan simulasi dan pulang membawa medali emas. Iya, hasilnya positif. Positif, betul. Semoga cerita manis ini bisa terulang kembali. Amin, saya doakan. Amin, aminkan. Iya. Ya, kali ini pengembalian yang baik sekali, menganggap bola atau shuttlecock tadi keluar. 25. Iya, permainan dari Rinov ya, pergelangan tangannya begitu hidup, dia bisa menempatkan drop shot tadi. Ya, drop shot menyilang tadi cukup bagus sekali. Ya, gagal, mulai melakukan sebuah kesalahan sendiri. 3-5. Sempat unggul 5-1, sekarang sudah menjadi 3-5. 2 angka beruntun didapat oleh Rinov dan Pita karena kesalahan sang lawan. Ya, masuk kembali 4-5. Ya, kita melihat memang pasangan muda masalahnya adalah konsentrasi ya. Betul. Dan juga ini memang dibutuhkan jam terbang karena memang sudah lama mereka tidak berkompetisi. Betul. 4-5 Rinov lakukan. Ya. Bola tanggung tadi. Sambar saja dengan space keras. 6-4. Rinov dan juga Pita Mentari adalah tim Garuda, sedangkan Zaka dan Hediana adalah tim Raja Wali dalam pertandingan atau simulasi Sudirman Cup Thomas Uber Cup 2021 di siang hari ini.
Baik sekali, sebuah cegatan ya di depan net. Iya, saya kira permainan inilah yang kita tunggu dari seorang Hediana Juli Marbella. Dia langsung bisa setiap ada kesempatan langsung mendapat angka. Sudah ditunggu tadi karena dia yakin bahwa pengembaliannya akan tanggung. Ya. 7-4 kali ini Hediana akan melakukan serve, unggul 3 poin. Wow. Ya, terkecoh tadi. Tidak menyangka. Ini return serve mahal. Ya, ini menjadi salah satu kelebihan pemain-pemain kita ya, di mana memiliki otot-otot di pergelangan tangan yang sangat kuat ini, sehingga bisa melakukan pukulan flick yang mengecoh lawan. Kalau saya lebih kuat pegang mic. Mic, sama otot-otot rahang ya. Betul. Ya, keluar ya. Satu kontrol lapangan yang sangat baik kembali diperlihatkan oleh Ridov Rivaldi. Ya, jelas sekali keluar 6-7. Ya, pelan tapi pasti ya. Ridov dan Pita bisa mengejar ketertinggalan tadi sempat jauh, ada beda 4 angka. Oh, iya. Ya, satu kesalahan. Maksud hati melakukan netting tipis tadi. Iya, seandainya masuk tentu tidak mampu dijangkau karena sang lawan sudah bergerak ke belakang. Betul. Betul seperti Anda katakan ya, ini sebuah kelebihan dari Tari ya. Iya. Cukup bagus dalam netting. 8-6. Ya. Wow, 4 kali akhirnya bertubi-tubi tadi serangan dilakukan oleh Zaka dan juga Hediana, akhirnya berhasil menambah poin bagi mereka. Ya, digedor dengan tekanan begitu keras ya, sulit bagi Ridov dan Pita. Pertahanannya tentu bobol lewat smash keras dari Zakaria Josiahno Sumanti ini. Ya, berawal dari sebuah return serve yang tanggung tadi dan memang memudahkan bagi Zaka dan juga Hediana. Oh, masuk, kita lihat masih masuk. Dan 10-6. Iya, smash keras tadi bisa ditangkis ya, seperti menampar tadi arah shuttlecock lebih keras lagi, tidak mampu dijangkau oleh Tari. Ya, Tari tidak menyangka bahwa bola atau shuttlecock diarahkan ke arah belakang. Ya. Dia sudah terlanjur maju dan mati langkah. Kali ini 4 poin, unggul 10-6. Zaka lakukan serve. Baik sekali. Terus smash keras dari Ridov. Tidak dikembalikan dengan baik oleh Zaka. Ini dua pemain ini memiliki smash yang cukup keras. Iya. Dengan jumping smash yang cukup bagus. Iya, di nomor ganda campuran memang pemain putranya tentu harus memiliki senjata mematikan lewat smash kerasnya. Dan itu dimiliki oleh Ridov maupun Zakaria. Yap. Baik sekali, tanggung tadi dan angka menjadi 11-7. Persis seperti di game pertama ini posisinya 11-7 untuk keunggulan Zaka dan Hediana. Betul, kita tunggu bagaimana akhir cerita dari jalannya pertandingan di game kedua. Mas Broto, ini kalau di ganda campuran memang kita tidak terlalu berprestasi ya di Olimpiade lalu. Apakah memang ini salah satu hal yang segera dibenahi oleh PBSI? Betul. Karena memang Sudirman Cup ini kan bergu campuran. Iya. Saya kira memang kemarin kegagalan ya salah satu wakil Indonesia yaitu Praven Jordan dan Melati Deva Octavianti yang sudah bersisih di babak perempat final, tentu menjadi PR lah bagi PBSI ke depan untuk mempersiapkan pemain-pemain pelapis. Harapannya dari nomor ganda campuran ini juga bisa mengembalikan supremasi lah. Kita tahu di terakhir di ajang Olimpiade di Rio, Owi dan Butet bisa menjadi juara. Kemudian juga dulu ada Praven dan Devi Susanto yang menjadi juara oleh England. Kita berharap lah dari sektor ganda campuran ini kembali muncul lahir-lahir pasangan-pasangan yang dengan prestasi kelas dunia. Ya, karena memang tanpa mengecilkan nomor tunggal putri, kita memiliki kelemahan dalam 5 nomor ini memang di tunggal putri ya, di Sudirman Cup nanti. Betul. Dan kita berharap kelemahan itu bisa ditutupi dengan keunggulan di 4 sektor yang lain. Kita berharap di tunggal putra, ganda putri maupun di ganda campuran. Ya, ayo Indonesia pasti bisa. Yap. Kita yakin bahwa nanti kita akan kembali mengharumkan nama bangsa Indonesia di cabang olahraga badminton.
Kembali ke pertandingan 11-7. Keluar kembali Rinov. Dalam catatan saya 4 kali melakukan kontrol lapangan dengan sangat baik, 4 kali dan berhasil semuanya. Ya. 11-8 kalau kata Mas Broto sudah hafalan. Lapangannya di sini. Betul. Hari-harinya dari mulai bangun pagi, mereka berlatih di tempat ini sampai petang hari lah. Betul. Akhiri latihan. Wow, rally terpanjang di pertandingan kali ini dan berhasil dimenangkan oleh Rinov dan juga Pita Mentari. Iya, tadi permainan depan dari Tari begitu hidup ya. Dia bisa mencegat shuttlecock yang menyeberang, menghasilkan angka tadi. Josiahno gagal menangkis shuttlecock. Keuntungan bagi Rinov dan Pita. Kembali serve akan dilakukan oleh Pita Mentari. 9-11. Wow, satu pengembalian yang sangat baik. Kita lihat betapa melelahkan dua pasangan ini. Iya, sementara sisi lain kita terlihat Zakaria dan Hedianya tadi ada sedikit miskomunikasi sehingga kerjasamanya tidak bisa mengembalikan shuttlecock tadi. Ada tempat yang kosong bisa dibidik oleh Rinov. 10-11, 1 poin saja perbedaan di game kedua. Ini yang tentunya seperti yang tadi Mas Broto katakan, gimana endingnya telah unggul 11-7 tadi. Miskomunikasi dan kita lihat pengembalian yang sulit tadi memang. Posisi yang tidak menguntungkan bagi Zaka. Angka bertambah menjadi 11-11. Ya, sudah ada koordinasi yang di sini tidak bisa berjalan dengan mulus tadi. Ya inilah memang bermain berpasangan membutuhkan chemistry, bermain di lapangan sesering mungkin ya. Betul. 11-11, Pita lakukan serve. Oh, sebuah kesalahan. Menyangkut di net. Kembalian dari Rinov. Ya. Yep. Tidak menyeberang tadi. Berbalik unggul 12-11. Pasangan Zaka Hediana. Dua kali gagal Rinov menyeberangkan shuttlecock. 13-11. Ya ini coba bermain cepat justru mereka banyak melakukan kesalahan. Iya, saya kira mungkin itu salah satu strategi dari Zaka ya dan Hedianya. Tadi ketika bermain lamban menguntungkan bagi Rinov dan Pita. Namun begitu mengubah bermain lebih cepat lagi justru bisa mendapatkan 2 angka. Baik kali ini satu drop shot menyilang tadi. 12-13 masih tertinggal 1 poin di game kedua. Selamat bergabung bersama kami dalam simulasi Sudirman Cup Thomas Uber Cup 2021. Keluar, tipis saja tadi. Shuttlecock telah meninggalkan lapangan. Angka menjadi 13-13. Ya, sudah mati langkah tapi pasrah menunggu jatuhnya shuttlecock. Oh, baik. Ya ini penempatan di posisi yang sulit ya karena di antara 2 pemain. Betul, Mas Justru kalau shuttlecock tadi diarah di sisi bidang di sebelah kanan atau kiri, mudah lah bagi pemain lawan untuk bisa menjangkaunya. Tapi kalau di tengah biasanya perlu sebuah kerjasama lah antara pemain yang sisi depan maupun di belakang, dan ini tidak terjadi pada Rinov dan Pita tadi. Kalau kita yang main mungkin loss, tapi sebelum loss sudah masuk. Nah, shuttlecock melaju dengan cepatnya. Betul. Oh, baik sekali. Betul. Adu drive tadi. Ya, gedoran dari Pita tadi.
menghasilkan angka kembali. Permainan dari sisi depannya lebih hidup dibanding dengan juniornya, Hedianya Juli Marbella. Sama kembali pemirsa, 14-14 di game kedua. Pita Mentari akan melakukan serve kali ini. Oh, Kali ini ya gagal. ya. Terlalu yakin dan terburu-buru tadi, tidak mampu menyeberangkan shuttlecock, berbalik unggul lawannya, 15-14. Mulai ada kesempatan nih tadi bagi Pita untuk bisa menambah angka. Saya rasa kalau bermain seperti ini, Zaka Hediana bisa mengejutkan ya, bermain lebih cepat. Ya. Ya. Ya, baik sekali. Baik sekali. Zakaria Sumanti berhasil menempatkan shuttlecock di belakang. Tidak bisa digapai dengan baik oleh Ridov dan juga Pita. 2 poin kali ini Mas Broto. Ya. 16-14. Betul. Zaka lakukan serve. Oh, Baik. ya. Ya, dibalas tampaknya. Ya, inilah permainan cepat yang memang harus dilakukan oleh mereka sehingga Ya. membuat konsentrasi lawan terganggu. Betul. Permainan cepat dari Hedianya tadi bisa menghasilkan angka. 17-14, 3 margin point mereka miliki untuk keunggulan di game kedua. Oh, Wow, iya, iya. mahal sekali. Kita lihat bagaimana sebuah drop shot dari Herdiana. Iya, sangat tajam dan halus ya. Oh, dari Zakaria ya? Ya, betul. Sehingga Pita pun harus jatuh bangun untuk bisa menjangkau shuttlecock tadi. Harus melakukan dive ya. Ya, Meluncur tadi dan Betul. gagal. Ya, 18-14. Sedikit kita lihat apa perubahan permainan yang berhasil merubah situasi di lapangan di game kedua ini, Mas. iya saya kira Zaka dan Hediana bermain lebih menyerang ya. Mereka lebih agresif, lebih menekan dan itulah menghasilkan angka. Dibanding tadi kalau mereka hanya cukup bertahan, tentu malah menyulitkan diri sendiri karena tekanan dari Rinov dan Pita juga begitu kuat. Ya. Kalau melihat dari ganda campuran, bagaimana regenerasi? Apakah memang setelah Rinov dan Pita, memang Zakaria dan Hediana yang ada? Iya, masih ada sebetulnya pemain-pemain yang lain yang terus dipersiapkan oleh sang pelatih ya. Kita berharap hanya waktu di simulasi inilah menampilkan pasangan Zakaria dan Hediana berhadapan dengan Rinov dan Pita. Dan semakin jauh, pemirsa kita lihat 5 poin, 3 kesalahan sendiri dilakukan dan kali ini 19-14. Oh, lagi-lagi kesalahan. Ya, game point untuk pasangan Zakaria dan juga Hediana. Setelah mereka tertinggal 16-21 di game pertama, kali ini mereka berpeluang untuk bisa menuntaskan game kedua dengan 6 kali game point, 20-14. Ya, gagal kali ini, tertahan 15-20. Masih ada nafas bagi Rinov dan Pita ya. Selalu gitu angka 20. Ya. 15-20. Rinov yang akan melakukan serve. Oh, kesalahan dan kita lihat. Dengan demikian maka berakhir game kedua dengan keunggulan pasangan Zakaria Hediana dengan 21-15 dan kita akan melihat di game ketiga untuk menentukan siapakah pemenang dalam nomor pertama di ganda campuran di hari pertama simulasi Sudirman Cup. Top Olimpiade kita berhasil, ini berkat para pelatih yang terus memberikan program di saat pandemi ketika Betul. mental down, pemainnya Ya. tidak mudah ya. Betul, ya saya kira itu sebuah pekerjaan yang luar biasa ya yang dilakukan oleh para pelatih ya. Mereka hanya memberikan porsi latihan dan latihan, tidak pernah merasakan atau mencicipi sengitnya atau kompetisi di sebuah kejuaraan dan itu bisa dilakukan tentu sebuah prestasi luar biasa yang Ya. layak diberikan kepada para pelatih ya. Ya, keluar kali ini
sebuah pengembalian yang terlalu keras sehingga keluar lapangan pertandingan, dan kali ini angka menjadi sama 2-2 di game ketiga, game yang menentukan. Game pertama dimenangkan oleh Rinov Pita Mentari dengan 21-16, sedangkan berbalik di game kedua Zakaria Hediana unggul dengan 21-15. Baik sekali, sebuah smash keras di antara Rinov dengan Pita Mentari tadi. Iya, inilah mungkin salah satu kelebihan dari Susiano Zakaria Sumanti ya, bisa melakukan smash yang sangat itu kencang, tidak mampu ditangkis oleh Rinov dan Pita. Posturnya juga cukup bagus, betul. Mas. Betul, 182 cm ini. Sangat ideal lah untuk semua pemain. Untuk tukang gebuk ya. Iya, tukang gebuk dari garis belakang ya. 3-3, kembali sama. Tentunya akan sangat menarik. Tanggung kembali, 2 kali kesempatan, dan kita lihat bagaimana inisiatif serangan memang dilakukan oleh pasangan Zakaria dan juga Hediana. Ya, permainan dari sisi depan ya, dari Hediana Juli Marbella, pemain kelahiran Batam tanggal 5 Maret tahun 99 ini juga lebih hidup lagi di game kedua dan di game awal game ketiga ini. Ini PB Tangkas disandingkan dengan PB Eksis ya? Iya, mereka berasal dari klub yang berbeda ya. Rinov dari Jarum, Pita berasal dari klub Jaya Raya, kemudian sang lawan Zakaria berasal dari klub Tangkas, sementara Hediana dibina dari klub Eksis. Ya, jelas sekali, kembali tanggung dan angka bertambah kali ini menjadi 4-4. Ya, tanggung, dan kita lihat memang membentur badan dari Pita Mentari. 5-4. Ini yang tadi kita sempat bahas, permainan cepat yang dilakukan oleh Zaka dan Hediana ini sebenarnya menjadi kunci mereka bangkit di game kedua. Betul ya, kita berharap setelah kemenangan di game kedua menjadi modal bagi Zaka ya dan Hediana untuk bisa kembali. Namun yang dihadapi adalah Rinov dan Pita pun juga tidak mau menyerah begitu saja. Pengembalian yang melebar jauh sekali tadi, 6-5. Ya, ini praktis tentunya, siapa yang bisa meminimalisasi kesalahan ya, mengurangi resiko kesalahan sendiri yang mungkin akan menangkan pertandingan kali ini. Defense yang sangat baik tadi saya rasa dari Zaka dan Hediana, justru kesalahan dilakukan oleh Pita. Betul, pertahanan dari Zaka dan Hediana ya, digempur, dibombardir dengan smash-smash keras dari Rinov, tapi inilah pertahanan terbaik ditampilkan oleh Zaka dan Hediana. 7-5, mulai meninggalkan perolehan poin yang dimiliki oleh Rinov dan Pita Mentari. Unggul 2 poin saja pemirsa, 7-5. Lucky ball ya. Betul. Ini menyentuh bibir net, jatuh di bidang permainan lawan. Ya, ini sudah tidak ada obatnya ya, untuk bisa menjangkau shuttlecock tadi yang begitu bergulir di jaring, jatuh di bidang permainan Zaka dan Hediana. Sulit obatnya dicari. Ya. Baik sekali, satu drive cepat tadi. Return serve yang sangat baik, dan kali ini 7-7. Pukulan drive dari Pita tadi. Betul. Memang return serve-nya tanggung. Ya. 7-7. Pita Mentari lakukan serve. Aduh. Ya, menyangkut di net. Memang defense-nya bagus Mas Broto. Betul, yang kali ini memang tadi pengembalian dari Hediana ya, ingin menaruh shuttlecock di depan ya, tapi terlalu lemah. 8-7 berbalik tertinggal atau unggul kali ini pasangan Rinov dan Pita Mentari. Tidak mudah memang di game ketiga. Berbeda dengan game sebelumnya, ini perolehan poin juga sangat-sangat ketat. Iya, saling kejar poin ya. Enggak berbeda, cuma 1 angka tadi. Kita serve 8-7, ragu-ragu dan gagal menyeberangkan shuttlecock.
97. Ya, 2 poin. 2 poin. Tentu kalau kita lihat dari ranking memang di atas Rinov dan Pita di atas lawannya. Betul. Dan juga pengalaman bertanding ya. Betul. Tapi seperti kita bahas tadi, pandemi ini berubah segalanya. Ya. Dan dibuktikan oleh Grisya Poli Apriani Rahayu, mereka mampu mengalahkan peringkat-peringkat atas dan menjadi juara Olimpiade. Itulah yang harus menginspirasi ya, para pemain-pemain Indonesia. Seperti buku Anda ya, menginspirasi. Oh, gagal. Ya, sulit sekali bagi pasangan Zakaria dan juga Hediana untuk bisa bangkit tadi setelah 2 kali tertinggal. Kali ini tertinggal 3 poin. 2 poin maksud saya, 8-10. Memimpin 10-8. Ya, Rinov lakukan serve. Iya. Ya, gagal lakukan net tadi dan 9-10 kali ini. Dalam taulan kita lihat tidak mampu melewati net. 1 poin saja, pemirsa, 9-10. Keluar ya? Keluar. Pengamatan lapangan yang sangat baik. Dilakukan oleh Zakaria. Angka sama kembali, 10-10. Kejar mengejar. Sempat 7 sama ya. Akhirnya kembali lagi. 10 sama, tentu ini menunjukkan bahwa bagaimana sengitnya, ketatnya persaingan di nomor pembuka di hari pertama simulasi Sudirman Thomas and Uber tahun 2021 ini. Ya, terlihat para pelatih pun menyaksikan dari sisi lapangan ya. Ya. Oh. Yep. Wow, tangguh tadi. Ya, 11-10. Ini dalam 3 game memang unggul Zakaria Hediana. Ya. 11-7, 11-7, Betul, 11-10. selalu unggul dalam ketika interval ya. Ya. Namun bagaimana nih kelanjutan dari pertandingan di game kedua, maksud saya game ketiga. Ya. Mas Broto, ini kita berbicara Sudirman Cup, dari pengamatan Anda, sebutlah 2-3 negara yang paling berat untuk Indonesia siapa? Ya mungkin yang bisa disebut mungkin salah satunya Jepang ya. Mereka memiliki pemain-pemain yang saat ini menguasai di ranking atas dunia. Kemudian juga Cina juga salah satunya tuan rumah nanti saya kira ya. Ya. Dan ini menarik, Jepang meskipun ganda putri utama mereka cedera, tapi masih memiliki ganda kedua ya. Iya betul. Sama-sama bagusnya itu. Iya, jadi saya kira mungkin memang Jepang, ya. Cina. Ya. Maksud saya tadi bukan tuan rumah, karena tuan rumahnya Finlandia terlalu lemah. Finlandia. Tapi ada negara yang menarik ya. Ada Polinesia, Prancis. Itu negara baru yang tampaknya menyumbangkan atau ikut dalam Sudirman Cup. Mungkin ada salah satu pemain Indonesia mungkin. Iya. Tapi saya kira memang persaingannya juga ketat ya. Kita tahu juga di nomor di Sudirman nanti ada kuda hitam. Saya kira buat Cina Taipei. Ya, mereka memiliki Wang Chilin, Liang, sang peraih medali emas di Olimpiade. Di tunggal putri ada Tai Suying, di tunggal putra ada Zhou Tianzhen. Saya kira memang persaingannya saya kira tidak lebih dari 4 negara lah. Dan kita juga tidak boleh melihat sebelah mata Denmark ya. Iya. Baik, kembali ke lapangan pertandingan 11-10. Luar biasa kali ini. Zakaria. Smash keras, hujam dan 12-10. Ya, smash yang begitu menggelegar ya. Kita pun sampai mendengar ya suara pukulannya ya. Ya. Sayang memang di lapangan ini tidak diukur bagaimana kecepatan ya. Smash yang dilontarkan oleh para pemain. 12-10. Hediana Juli Marbella akan melakukan serve, 22 tahun. Ya. Oh, net yang gagal dilakukan oleh Rinov. Iya, di poin-poin di game penentuan ini Mas justru Rinov ya. Tadi tercatat 2 kali melakukan kesalahan. 3 poin kali ini bertambah keunggulan pasangan Zakaria Hediana. Harus segera merubah cara bermain atau meladeni permainan cepat dari Zakaria dan Hediana atau pakai pasangan Rinov dan juga Pita. Luar. Iya, niatnya tadi ya, Zaka ingin menempatkan shuttlecock di tempat yang kosong namun terlalu melebar. Yap.
Ya, placing yang diinginkan tapi terlalu keras sehingga angka bertambah kembali bagi Rinov Pita 11-13. 2 poin saja. Sayang sekali. Ya, padahal bola tidak sulit ya. Betul. Namun tadi memang sepertinya shuttlecock ya, membentur apa ya, frame ya. Betul. Dari Zakaria ini. Jadi arahnya. Ketika tadi justru yang sulit masih mampu dikembalikan mengenai frame dan jauh sekali meninggalkan lapangan pertandingan. 12-13 ya, menjadi menegangkan dan cukup ketat di game ketiga ini. Pita Aningtyas Mentari yang akan melakukan serve. Baik sekali. Ya. Netting yang manis dilakukan oleh Hediana. Gagal dikembalikan oleh Pita Mentari. 12-14 atau 14-12 unggul kali ini. Zaka yang akan lakukan serve. Tanggung. Ya, terlihat sulit tadi. Shuttlecock diarahkan kepada 2 pemain sehingga 1 poin lagi perbedaan yang terjadi di game ketiga. Ya, makin menarik ya, saya kira setelah tadi sempat interval ya 10-11, kali ini Rinov dan Pita hanya tertinggal 1 angka. 13-14. Keluar. Iya, Satu penguatan yang sangat cerdik dan cermat sekali dilakukan. Ya, ini 1 poin dalam game penentuan akan sangat berarti. 15-13. Baik sekali. Betul, permainan depan dari Hediana begitu hidup ya. Dia tahu bahwa pasti akan tanggung return serve yang dilakukan oleh Rinov. Iya, dan dia bisa mengembalikan shuttlecock tadi. Ya. Sempat bergulir di jaring. Ya. Susah bagi Pita untuk menangkisnya. 16-13 unggul 3 poin. Semakin menjauhi perolehan poin dari Rinov dan juga Pita Mentari. Ya. Gagal lagi. 17-13. Iya, banyak kesalahan ya yang dilakukan oleh Rinov maupun Pita. Menguntungkan bagi Zaka dan Hediana. Memimpin 17-13. 17-13 di game terakhir, game ketiga. Di nomor pertama yang dipertandingkan dalam simulasi di siang hari ini. Cukup panjang rally yang terjadi. Tanggung pembalian dari Hediana, disambar saja dengan smash keras Rinov dan kembali memperkecil menjadi 14-17. Iya, lontaran dari Hediana tadi sedikit tanggung ya. Padahal di situ Rinov udah siap mengantisipasi. Ya, tentunya pertandingan pertama ini disaksikan oleh Ketua Umum PBSI Bapak Agung Firman Sampurno, yang tentunya bersama dengan jajaran PBSI yang memberikan support langsung pada para atlet yang akan segera berangkat ke Finlandia dan dilanjutkan ke Denmark dalam pertandingan Sudirman Cup, Thomas Uber Cup. Kita berharap bahwa hasil maksimal untuk Indonesia kembali mereka berikan untuk Merah Putih. Membuang poin begitu saja karena serve adalah sebuah hal yang sangat penting di angka yang sudah mulai angka-angka tua. Angka-angka tua, betul. Iya, 18-14. Iya, sangat sekali ya. Tadi Pita melakukan kesalahan. Sepertinya cuma meskipun simulasi, namun karena memang suasana seperti sebuah pertandingan benar, ada ketegangan di sana. Ya, kali ini tanggung, sambar saja cepat. 15-18 pemirsa.
Jangan kemana-mana, tentunya setelah ini kita akan menyaksikan nomor ganda putri setelah pertandingan ganda campuran ini berakhir. Yang tentunya ada peraih emas Olimpiade, Apriani Rahayu yang akan tampil. Oh, kesalahan. Ini lampu kuning, betul, Mas Broto. Dua kali beruntun. Iya, di poin-poin kritis ini Mas justru jangan melakukan kesalahan ya. Ya. 16-18. Iya, padahal sudah unggul 4 angka tadi. Betul. Zakaria mendapatkan teguran dari wasit Saiful, tampaknya terlalu lama bersiap-siap mengambil nafas. Betul. Iya, kali ini. Ya, sulit dipercaya. Kita lihat bagaimana kesalahan justru dilakukan oleh Pita Mentari. Bola tanggung sebetulnya. Iya, terburu-buru Mas Broto. Iya, terburu-buru untuk bisa memukul shuttlecock tadi. Namun memang arahnya tidak sempurna. Keuntungan bagi Zaka dan Hediana. 2 angka lagi untuk bisa memenangi pertandingan partai pertama ini. Iya. Oh, berulang kali ini bergantian gagal 17-19. Betapa menariknya tekanan ataupun kesalahan dilakukan oleh sendiri. Ini yang sangat merugikan ketika situasi atau kondisi sudah jauh menurun. 17-19. Masih sangat terbuka kemungkinan dari kedua pasangan untuk bisa menangkan game ketiga. Betul, hanya cuma berbeda 2 angka. Kalau saya melakukan 2 kesalahan, entah itu Rinov maupun Bentari, maupun sang lawan, Zakaria maupun Hediana, sangat menentukan jalannya cerita di partai pertama antara tim Garuda berhadapan dengan tim Raja Wali. Ya. Kali ini Pita Mentari akan melakukan serve. 17-19, tertinggal 2 poin. Ya, berhasil kembali mengikis ketertinggalan 18-19, hanya 1 poin saja. Iya, makin menarik ya. Makin ketat. Sebenarnya juga para pemain sudah dicekam ketegangan sepertinya, sehingga banyak melakukan kesalahan demi kesalahan. Kita lihat. Ya, inilah sebuah kesalahan di mana match point kali ini justru diraih oleh Zakaria dan juga Hediana. Ya, seperti terbebani tadi, gagal melakukan serve. Match point untuk Zaka dan juga Hediana. Oh, masih ada kesempatan. 19-20. Ya, 1 angka yang menentukan ini. Iya, tentunya pemirsa juga menyaksikan ketegangan yang sama yang seperti kita saksikan saat ini. Betul. Dan banyak sekali pecinta badminton menyaksikan dari rumah untuk menyaksikan idola mereka dalam simulasi ini. Oh, keluar. Kita lihat sebuah smash keras dari Rinov, melebar dan menutup game ketiga untuk kemenangan Zakaria Hediana dengan 21-19. Setelah di game pertama mereka tertinggal 16-21, mereka kemudian mampu merebut game kedua dengan 21-15 dan mampu merebut game ketiga dengan 21-19. Sehingga tentunya pasangan Zakaria Sumanti dengan Hediana Juli Marbella yang mampu menangkan pertandingan pertama di nomor ganda campuran di hari pertama simulasi ini. 1 angka untuk Raja Wali unggul atas Garuda. Setelah tadi kita saksikan dalam pertandingan di sektor ganda campuran, Zakaria dan Hediana memastikan kemenangan rubber game 16-21, 21-15 dan 21-19 atas Rinov dan juga Pita. Ini menarik karena kita tahu bahwa Rinov Pita ini sebenarnya yang lebih diunggulkan, punya ranking yang lebih baik, jauh sekali dibandingkan Zakaria dan Hediana. Tapi malah tadi di poin-poin krusial mereka kerap kali melakukan kesalahan. Ini sebuah hal yang tentu tidak boleh terjadi di kejuaraan sesungguhnya nanti. Iya, betul sekali. Tapi ini adalah hal yang positif juga ya. Kalau kita melihat bagaimana Zakaria dan Hediana ini peringkat 111 dunia bisa membuat kejutan mengalahkan Rinov dan Pita. Pintar begitu, walaupun sudah kalah di game pertama, di game kedua mereka merubah pola permainan. Itu mereka banyak menyerang, membuat Pita tidak bisa bermain banyak di depan. Dan game ketiga sebenarnya masih 50-50. Tapi tadi servis nyangkut, bahaya di poin kritis. Tapi sempat tertinggal cukup jauh dulu game ketiga tadi ya, walaupun akhirnya ketat. Betul.
Ya, kita lihat kembali ini dia tadi bagaimana pertandingan yang berlangsung dalam 3 game. Di game pertama sebenarnya Rinov Pita sudah langsung tampil tancap gas, menunjukkan bagaimana mereka sebagai pasangan lebih berprestasi kalau kita bicara soal gelar yang sudah didapatkan. Karena usianya juga tidak jauh berbeda, hampir sama. Tapi kemudian di game kedua, Zakaria Hediana menemukan jalan untuk mengatasi permainan dari Rinov Pita, dan puncaknya memang tadi di game ketiga mereka menjaganya secara konsisten. Tapi inilah dia tujuan diadakannya simulasi ya Bung Riki, bahwa pasangan Zakaria dan Hediana juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari tim Piala Sudirman apabila mereka tampil dengan baik sepanjang persiapan sampai ke Piala Sudirman. Ya, tidak ada kemungkinan ya hal itu bisa terjadi. Tapi yang paling penting penampilan mereka berdua, mereka sudah merasa betul-betul ini satu pertandingan yang sesungguhnya. Ya, kita bisa melihat dari poinan, raihan poinan yang begitu ketat 3 game ya. Dan Rinov yang memang saat ini posisi ranking nomor 22 dunia karena memang sudah beberapa kali event dan pengalaman yang sangat jauh ya dari lawannya Hediana dan juga Jazaria. 175 yang memang masih cukup, tetapi penampilan yang luar biasa pemain muda ini yang usia atau lahiran tahun 99 ya, Hediana dan Josiano yang lahir tahun 97. Ya, yang pasti setelah ini kami akan hadirkan pertandingan yang tentu sudah sangat Anda tunggu, pemirsa bulu tangkis, karena ada bintang bulu tangkis tanah air di mana Apriani yang baru saja mendapatkan medali emas bersama dengan Greysia akan segera bermain di pertandingan kedua, tapi tidak dengan Greysia ya Mbak Yuni. Dia akan berpasangan dengan Feby. Tapi ini yang akan kemudian membuat kita jadi tentu harus berharap lebih lagi nanti, karena Greysia kan juga usianya juga sudah tidak muda lagi. Artinya Apriani juga harus segera menemukan pengganti ketika Greysia memutuskan untuk pensiun. Dan mungkin saja siapapun punya kesempatan yang sama untuk berpasangan dengan Apriani, karena kemudian Apriani akan menjalankan tugas dari Greysia yang pernah dia lakukan ke Apriani, yaitu sebagai senior membimbing dan memberikan motivasi sehingga menemukan kepercayaan diri, Mbak Yuni. Iya, membawa tongkat estafet ya untuk bisa meneruskan prestasi ini, pekerjaan yang tidak mudah. Mengingat juga Apri ini juga usianya juga belum terlalu senior gitu ya, tapi sudah menjadi juara Olimpiade. Ini juga hal yang positif. Tapi Feby ini menurut saya juga salah satu pemain yang mungkin bisa juga menjadi pasangan Apri ke depannya, karena melihat pola permainannya juga cukup taktis ya. Tapi mengimbangi Apri ini juga hal yang harus dilakukan oleh Feby. Ya, lawannya adalah pasangan sesungguhnya Bung Riki. Tahan sebentar, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda.